Gimana, sehat? Alhamdulillah. Kayak lemes sekali atau lagi puasa atau gimana? Ya, ini hari ini saya mau ngobrol sama jenengan. Ada beberapa masalah mungkin yang dihadapi selama KPM 3 bulan atau 4 bulan ini. Ada permasalahan nggak di kelas panjenengan? Ada, terutama saya masih belajar untuk penguasaan kelas, terutama ini bagaimana agar siswa aktif dan fokus kayak gitu. Itu biasanya di kelas berapa? Biasanya itu kalau yang aktif dulu tuh kelas 8 aktif, kelas 7 aktif, kelas yang kelas 9A, B itu sebenarnya aktif. Cuma ada beberapa anak yang perlu dikondisikan khusus kayak gitu. Terlalu hiper. Iya. Oh gitu. Jadi ada kekurangan menurut jenengan itu penguasaan kelas ya. Terus kira-kira yang ingin panjenengan tingkatkan apa saja untuk menunjang pelaksanaan KPM jenengan? Oke, untuk utamanya itu kontrak belajar gitu. Karena dari awal saya belum memberikan kontrak belajar, jadi kedepannya insya Allah saya akan membuat kontrak belajar dan Kontrak belajar atau keyakinan kelas yang kemarin saya kasihkan itu ya? dua-duanya Bu, kontrak belajar ya. Keyakinan kelas sama kontrak belajar artinya sama. Gitu. Terus kira-kira tadi kira-kira observasinya kapan nih? Nanti kan ya? Nah ceritanya nanti ya dia. Terus persiapan yang sudah disiapkan kira-kira apa saja? Yang sudah disiapkan itu RPP, silabus, dan LKPD. Untuk nanti siang jam terakhir. Ya berarti sudah siap ya? Sudah. Terus konsep yang akan dibahas kira-kira apa? Konsep yang akan dibahas itu mengenai jenis dan sifat bahan lunak. Berarti itu kayak bahan lunak sehari-hari ya? Iya. Terus kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai? Tujuannya itu mengidentifikasi jenis bahan lunak, kemudian memahami sifat bahan lunak, kemudian memahami teknik pengolahan bahan lunak. Jadi biar anak-anak tahu sebenarnya bahan lunak itu apa saja ya. Terus panjenengan mau menggunakan langkah-langkah sama media apa nantinya? Langkah dan medianya itu langkahnya mengucapkan salam, kemudian menjabarkan tujuan, kemudian nanti mengabsensi siswa, dan setelah itu masuk ke inti. Oh, ya. Berarti dari permasalahan yang selama ini panjenengan hadapi itu karena anak-anaknya aktif, terus kira-kira yang mau ditingkatkan itu tadi apa? Penguasaan kelas. Biar anak-anaknya bisa terhandle ya, gitu ya Bu ya. Oke ya Bu, jadi nanti kita ketemu di observasi ya yang akan dilaksanakan hari Senin ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Begitu ya ketika ya. Dan ya untuk observasi ini intinya ya kita mengawali untuk observasi selanjutnya. Begitu Bu Tika? Ya, terima kasih juga waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelaparan, marilah kita buka pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Hari ini siapakah yang tidak hadir? Anakku. Ikut
Belum pernah lihat? Ya, jadi di desa perbatasan Karanggede dan Karangkemiri itu ada pembuatan chips, ya. Jadi bentuknya itu seperti ini, keras, warnanya putih, ya. Dan untuk membuatnya dalam waktu banyak itu membutuhkan cetakan. Cetakan itu tadi namanya apa? Silikon rubber. Nah, silikon rubbernya itu bisa dilihat di tabel nomor 3 ya. Silikon rubber bentuknya seperti apa? Yuk, Mbak Siska. Bentuk silikon rubber seperti apa? Di tabel nomor 3 bisa dilihat ya. Dilihat bersama ya, karena ini yang saya paling terbatas. Bentuknya cair ya. Bentuknya cair. Itu namanya silikon cetakan. Cetakan awal ketika akan membuat gips, ya. Apa itu gips? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian duduk berkelompok. Nanti kelompoknya itu saya tentukan ya, berhitung dari 1 sampai 5 ya. Sebentar ya, 1 sampai 5 yang kelompoknya 4, 5 ya, 5 kelompok. Ditulis kelompoknya kelompok 5, kemudian nama anggota kelompoknya ya. Di situ ada petunjuknya ya, silakan dibaca. Ada gambar jenis bahan penak. Di situ disebut ada gambarnya ya, silakan ditulis istilahnya, kemudian seksinya apa. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan saja ke saya. Oke. Ini mana nyongke? Kayak gigi. Istilahnya itu mestinya apa ya? Untuk istilahnya itu mestinya namanya apa? Nama dari benda tersebut. Ya. Biar jelas ya, nomor 1 ya. Silakan dipakai di sini. Ya. Mengisi Ya, soalnya itu nomor 1 sampai nomor 5 ya. Istilahnya itu namanya nama dari benda tersebut, namanya apa? Misalnya nomor 1 itu apa? Gantungan. Oh iya. Gantungan. Iya, ditulis ya. Yuk, tadi apa? Kok gile ya, Bu? Kamu gitu. Ini apa? Mbak kok gile. Sorong. Kayu apa ya? Perhiasan. Foto.
Bantuan merupakan alat untuk memperindah suatu benda. Dari kelompok bebas tadi namanya kelompok 2 atas nama Anissa Rahmiati. Nomor 2 adalah kegunaan pemerintah di rumah. Ada yang berbeda jawabannya? Yang
Untuk alat pembuat kerajinan tangan liat. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pak. Oke. Selamat siang ketika ya. Kemarin jenengan sudah ini ya, sudah apa namanya observasi kelas ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan setelah observasi, kita akan melihat sampai mana. Menurut ketika bagaimana pendapatnya ketika setelah kemarin menyaksikan pelajaran itu? Menurut saya kebetulan kelasnya kondusif ya, jadi materi yang saya sampaikan bisa berjalan lancar begini. Jadi menurut jenengan apa yang sudah jenengan kemarin lakukan itu sudah sesuai gitu. Terus ini apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan perencanaan yang jenengan? Kemarin kan rencananya mau ngapain gitu, kira-kira sudah sesuai atau belum gitu? Sudah sesuai. Dari mana saja yang kira-kira sudah pas? Yang paling sesuai itu dari yang depan, bagian permukaan itu masih kurut ya, begitu masuk ke itu harusnya ditulis dulu di papan tulis, itu malah langsung mau lagi LKPD. Oh gitu, berarti jenengan tadinya maunya menuliskan dulu, tapi kemarin langsung bagi LKPD. Oke, terus mungkin Bu Tika bisa nggak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam pembelajaran kemarin itu? Memuaskannya siswa cukup aktif kemarin, meskipun kalau dibilang aktif ya harus lebih aktif lagi ya. Terus apa lagi? Terus waktu diskusi ya, diskusi tiap kelompoknya berjalan lancar tanpa diskusi gitu ya. Terus ada lagi nggak kira-kira yang menurut ketika itu memuaskan? Oke, penyampaian materi mungkin ya. Penyampaian materinya? Penyampaian materinya bagaimana? Apa sudah sesuai? Saya memuaskan banget nih, saya tadi udah menyampaikan sesuatu apa bagaimana? Sudah memuaskan, cuma mungkin lebih ditingkatkan lagi. Nah gitu, oke. Jadi menurut ketika sudah memuaskan, tapi ada yang ganjil berarti ya? Nah, kira-kira apa itu yang mengganjil itu? Apa ya? Persiapan materinya mungkin biar anak lebih lebih jelas bentuk bahan lunaknya itu seperti apa, mungkin ditampilkan video ya, memakai proyektor begitu. Atau mungkin dengan bahan yang nyata gitu ya? Iya. Oh iya. Bukan bahannya. Oke. Terus bagaimana perkiraan ketika mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya? Kira-kira kemarin tercapaian tujuan pembelajarannya seperti apa? Menyinggung kemarin tujuannya kan mengidentifikasi jenis bahan lunak, kemudian memahami sifat bahan lunak dan memahami teknik pengolahan ya. Untuk ketercapaian bagian jenis dan sifat bahan lunak sendiri kemarin sudah saya sampaikan. Begitu pula sifatnya ya, sifat tekniknya kemarin sudah semua saya sampaikan. Berarti sudah tercapai tujuan. Sudah tercapai ya tujuan dari pembelajaran. Terus gini, menurut Butika itu apa yang menjadi kesulitan siswa? Kesulitan siswa itu pelajaran kemarin. Ya. Mungkin karena di beberapa daerah ada yang pengrajin bahan lunak, ada yang tidak ada begitu ya. Jadi seperti misalnya kemarin itu gips ya, di beberapa tempat kan nggak semua daerah
mengolah ya, membuat bahan lunak ya, gips kayak gitu. Kalau di daerah saya itu di perbatasan Karangdara itu ada, jadi kan siswa itu seenggaknya tahu loh, oh ya seperti itu, oh di daerah itu kayak gitu. Justru kayak gitu. Ya, Berarti yang menjadi kesulitan siswa itu karena apa ya, masih terlalu abstrak ya bahasanya. belum mengetahui bentuknya. Iya, seperti apa dan membedakan. Terus ini, apa yang menjadi kesulitan Butika? Kalau tadi kan siswa, sekarang Butika kesulitannya apa? Oke, kalau saya mungkin apa ya? Mungkin seharusnya membawa bahannya ya, biar siswanya paham, saya juga dalam menjelaskan juga apa ya, Enak. bisa ya enak. Berarti alat bahan media itu maksudnya ya? Iya. Oh iya, oke. Selain itu ada nggak maksudnya? Itu kan berarti berkaitan dengan materi. Kalau yang lain? Dari Butika, aku tuh punya kesulitan loh Bu. Selain media, mungkin ada lagi nggak? Iya, kalau dari saya sendiri mungkin masih terlihat kaku ya ketika mendampingi siswa belajar kayak gitu. Mungkin harus lebih luas lagi kan, baru beberapa bulan belajar. Itu kan semua orang pasti bisa lah ya, selain berjalan waktu. Terus kira-kira ada nggak alternatif lain untuk mengatasi kesulitannya kan dengan? Ada, mungkin harus membiasakan untuk lebih apa ya, enjoy, tenang begitu. Dan perlu banyak belajar dari guru-guru yang sudah lebih berpengalaman. Oke. Terus gini Bu, kira-kira identifikasi hal-hal yang telah mantap. Ketika kan tadi ada beberapa hal nih yang aku memuaskan menurut saya gitu kan. Yang menurut saya memuaskan itu adalah Bu gitu kan. Terus hal-hal apa yang perlu ditingkatkan atau hal-hal apa yang perlu peningkatan menurut Butika. Terus berdasarkan kegiatan yang kemarin dilakukan Butika itu, apa sih yang perlu ditingkatkan lagi? Ya, mungkin bagian pengelolaan kelas terutama ya, agar semuanya itu aktif, nggak cuma yang itu terus, tapi juga yang biasanya ngantukan, yang biasanya tidak mendengarkan, itu bisa semuanya berpartisipasi dalam diskusi begitu. Hanya itu, ada lagi nggak yang kira-kira mau yang tadinya telah mantap ditingkatkan lagi? Ya, mungkin dari segi itu ya, alat dan bahan disesuaikan dengan materi. Seharusnya kayak kalau bahan lunak seperti kemarin itu dibawa sekalian bahannya biar siswa kita tambah paham, oh ya begini, kain tenun, oh begini gitu. Kalau cuma gambar saja Kurang ini. ya. Terus gini Bu, kira-kira dengan demikian itu apa yang akan Butika lakukan ketika pertemuan selanjutnya setelah pertemuan ini? Mungkin itu lagi ya, dipersiapkan lagi dari segi RPP, silabus, kemudian apa ya, medianya, misalnya praktek apa ya berarti bawa apa. Ya, terus ini kalau misalnya panjenengan punya kekurangan di pengelolaan siswa, tadi jenengan bilangan ya, punya kekurangan lagi di apa gitu menurut panjenengan? Di pengelolaan ya, pengelolaan siswa ya, mungkin lebih pendekatan ini sebenarnya siswanya bagaimana sih, kita tanya ke guru-guru yang sudah lebih paham dengan karakter siswa di sini gitu. Menurut jenengan karakter kelas 8A bagaimana? Kalau kelas 8A sih termasuk yang mudah diatur ya, dibanding 8B. Oh gitu ya, lebih parah. Nah terus kalau seperti itu, kalau misalnya panjenengan mau ngajar di 8B bagaimana coba? Nah itu tantangannya di situ ya. Kadang masih buat PR juga sama saya. Ada nggak ini? Maksudnya menurut panjenengan solusinya apa? Bayangan yang jenengan itu? Sebenarnya sih saya ingin sekali apa ya, dengan siswa kayak gitu ya, melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas ya, atau kontak belajar gitu. Tapi ini apa ya, baru saya bayangkan ini berhasil tidak di kelas 8B, karena di guru-guru lain pun pendapatnya hampir sama. Di kelas 8B itu ya ada beberapa siswa yang dikit-dikit
saya gambar, misalnya gambar kupu-kupu aja mikirnya langsung apa gitu loh Bu, yang berbau gitu, pernah terlalu cerdas ya. iya. Nah, berarti pernah nggak mencoba yang di 8B itu? Kontak belajar Belum. Nah, bisa nggak dicoba kira-kira? Bisa nggak? mungkin bisa. Nah, itu Belum dicoba. kalau mungkin dengan mencoba kan banyak yang tahu hasilnya kan, tapi kalau belum mencoba kan belum tahu hasilnya kan. Iya. Gitu. Jadi mungkin perlu dicoba loh gitu. Ya gitu. Nah, jadi itu ya Bu. Nah, pesan dari pembelajaran kemarin itu aslinya jenengan bisa, ya bisa. Terus ini Bu, apa namanya? Suara mungkin Bu. Nah, makasih. Iya, suaranya mungkin kurang keras. Kalau suaranya lebih keras lagi, yang di belakang pasti dengar gitu ya. Itu. Terus kemudian ini apa namanya, tempat duduk. Nah, kalau tempat duduk, kalau jenengan cuma di pojokan saja, itu yang sebelah sana merasa bodo amat begitu. Jadi mungkin lebih apa namanya, interaksi ke siswanya lebih matang gitu ya. Paling memang capek Bu, berdiri itu capek dan energinya lebih gede, tapi pasti bisa kalau misalnya dengan intinya dengan hati senang lah ya, berarti walaupun di situ anaknya banget ya, luar biasa, tapi kalau dengan kira-kira apa namanya, niatnya sudah bagus, insya Allah pasti bagus di situ. Kalau materi pasti bisa lah nanti kalau dipelajari, tapi kalau yang pendekatan ke siswa itu memang diri kita yang memang harus bisa mengelola kelas itu, gitu ya ketika itu untuk yang materi kemarin atau observasi kemarin. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada peningkatan lagi. Dan apa namanya ya, belajar terus Bu, karena sesuatu yang nggak belajar nggak bisa, mungkin nggak bisa, dan perlu dicoba. Begitu ketika. Terima kasih atas waktunya, dan ini saya tutup nih untuk observasinya. Mudah-mudahan besok lebih baik. Amin. Terima kasih ya.